Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Parsonangan SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri Tiga Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2008292379 dan nomor induk mahasiswa PPG 2023172034 LPTK Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini Senin 14 Agustus 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi pelajaran teks prosedur. Kiranya saya berharap Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya demi terwujudnya proses pembelajaran efisien, efektif, dan menyenangkan. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, pagi ini tampaknya wajah anak-anak Bapak sekalian semangat untuk menerima proses pembelajaran nantinya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas kepada Leonardo. Silakan pimpin berdoa sebelum memulai pembelajaran. Belum mulai pelajaran kemarin kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Anissa Azhara, Aula Angelum, Teresa Seli, Lisa Dwi Anggraini, Maulana Akbar, Natalia. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita mulai belajar, perhatikan dulu di kanan kiri, depan belakang, di bawah mejanya, apakah kondisinya sudah bersih? Ya, kondisi kelas harus senantiasa bersih agar proses pembelajaran itu nanti nyaman dan menyenangkan. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak sekalian terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, Zuli, silakan. Yang di dalamnya menunjukkan di dalamnya dari kata-kata atau makna yang memiliki nilai estetik. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai teks prosedur ini, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah proses pembelajaran nanti berlangsung. Baik, perhatikan semua. Adapun kompetensi dasar pada materi kita pada pertemuan kali ini ialah menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Ini adalah kompetensi dasar daripada materi kita teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran, setelah
pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Adapun setelah kalian nanti belajar menganalisis, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian. Apalagi nanti setelah SMA ini, kalian melanjutkan program studi kalian ke jenjang yang lebih tinggi, yakni ke perkuliahan. Tentunya sampai di kuliah nanti, kalian akan selalu diberikan tugas oleh dosen dalam hal menganalisis. Terlebih apalagi kalian nanti mengambil jurusan bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah dibekali saat secara teori tata cara menganalisis, maka nanti ketika perkuliahan, apalagi mengambil jurusan bahasa Indonesia, nanti itu tidak akan lari daripada kalian akan diberikan tugas dalam hal menganalisis. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari mengenai teks prosedur, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak Bapak sekalian, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, silahkan bisa. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu. Ya, bagus. Beri tepuk tangan untuk bisa. Kemudian, siapa yang tahu apa tujuan daripada teks prosedur? Siapa yang tahu apa tujuan? Ya, silakan Bu Marina. Teks prosedur adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Ya, luar biasa. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca terhadap langkah-langkah cara pembuatan atau melakukan sesuatu. Ya, benar sekali. Kemudian, adakah di antara anak Bapak sekalian yang tahu apa saja itu struktur teks prosedur? Ya, silahkan Zuli. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Ya, benar sekali. Kemudian kita lanjutkan. Apa saja unsur kebahasaan daripada teks prosedur? Siapa yang tahu? Ya, silakan Radit Purba. Menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan kata-kata teknis, menggunakan konjungsi, kata konjungsi, baru pernyataan persuasif. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Radit. Ya. Agar lebih semangatnya proses pembelajaran ini, mari kita lakukan yel-yel SMA Negeri 3 Ramak terlebih dahulu. Silakan berdiri. SMA Negeri 3 Ramak. Baik, kita lanjutkan. Adapun pengertian teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tata cara melakukan sesuatu. Benar sekali apa yang dijawab oleh Ananda Lisa Dwi Anggreni tadi mengenai pengertian daripada teks prosedur. Yang mana teks prosedur itu berisikan langkah-langkah cara pembuatan atau melakukan sesuatu. Kemudian adapun tujuan daripada teks prosedur ini untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur yang kita buat itu nanti pembaca akan melihat. Ketika mereka melihat teks yang kita buat tersebut, disitulah informasi yang kita berikan kepada pembaca mengenai cara membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Ini mengenai tujuan teks prosedur. Kemudian adapun struktur daripada teks prosedur, ini tadi dijawab oleh Ananda siapa tadi? Zuli. Ya, dijawab oleh Zuli mengenai struktur teks prosedur ini ada 3. Ada struktur pada bagian pertama yaitu tujuan, ada langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Jadi ada 3 struktur daripada teks prosedur. Kemudian kita lanjutkan. Adapun bagian
tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks prosedur. Ini bagian tujuan. Isinya nanti pengantar tentang sesuatu yang akan kita buat, topik yang akan kita buat. Contohnya seperti kita mau membuat nasi goreng seumpama, maka kita sebutkan di bagian tujuan, nasi goreng adalah salah satu bentuk sarapan pagi khas Indonesia yang memiliki cita rasa luar biasa tentunya di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi jelaskan terlebih dahulu mengenai topik yang akan kita buat dalam teks prosedur. Kemudian contoh yang lain seumpama cara menghidupkan InFokus. Cara menghidupkan InFokus. Jadi kita sebutkan dulu di bagian tujuannya, InFokus adalah salah satu bentuk media pembelajaran yang penggunaannya itu tidak boleh sembarangan. Artinya apa? InFokus rentan terhadap kerusakan. Maka untuk itu dalam menghidupkan InFokus mesti ada tata cara yang harus kita lakukan. Barulah nanti masuk kepada bagian struktur yang kedua. Paham Anda sekalian mengenai struktur yang pertama? Ada yang tidak paham? Paham semua? Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, bagian struktur yang kedua yaitu bagian langkah-langkah. Coba Perisa Selly bacakan pada bagian langkah-langkah. Suaranya jelas ya. Langkah-langkah merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca mengenai cara pembuatan atau melakukan sesuatu. Ya, langkah-langkah ini merupakan perincian petunjuk daripada tata cara melakukan sesuatu. Jadi harus rinci. Disitulah nanti letak daripada unsur kebahasaan yang berlaku pada teks prosedur ini ada pada bagian langkah-langkah nantinya. Jadi tidak bisa sembarangan buat. Artinya betul-betul rinci secara detail agar nanti ketika orang melakukan daripada teks prosedur yang kita tulis, mereka berhasil dalam melaksanakannya, sukses dalam melakukannya. Kalau salah-salah yang kita buat langkah-langkah daripada pembuatan atau melakukan sesuatu, maka nanti hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembaca. Mengenai langkah-langkah, paham semuanya? Kita lanjutkan. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk yang kita tuangkan di dalam teks prosedur tersebut dijalankan dengan baik dan benar. Maka harapan, manfaat ketika pembaca melaksanakan daripada tata cara melakukan atau membuat sesuatu dalam teks prosedur yang telah kita tuangkan dalam sebuah teks tersebut. Maka ini penegasan ulang ini berisi simpulan dalam bentuk harapan, manfaat apabila mengikuti langkah-langkah yang disebutkan oleh penulis dalam teks prosedur. Kemudian kita lanjutkan unsur kebahasaan teks prosedur. Ada di sini 4 unsur kebahasaan. Coba unsur kebahasaan yang pertama kamu baca, Marina. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan la. Ya, unsur kebahasaan yang pertama menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Disebutkan di sini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan la. Siapa kira-kira yang tahu apa salah satu contoh daripada kata kerja imperatif? Siapa tahu? Ya, silakan Marina. Tuangkan, berarti dia akhirankan. Tuangkan, berarti sebuah perintah. Jadi imperatif itu adalah kata kerja dalam bentuk perintah. Ada contoh yang lain? Siapa bisa? Yang akan silakan juri. Belilah. Kalau kita masukkan di dalam contoh kalimat seumpama, siapa bisa membuat dalam bentuk contoh kalimat? Ya, siapa bisa angkat tangan?
dalam bentuk kalimat. Tadi kan hanya bentuk katanya saja. Coba tuangkan dalam bentuk satu kalimat di dalam teks prosedur. Ya, silakan kawan Marina. Belilah cabai merah sebanyak 1 kilo. Itu berupa perintah yang kita tuangkan dalam teks prosedur. Ini unsur yang pertama, kata kerja imperatif. Paham semua? Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, coba baca Silmi. Banyak menggunakan kata-kata teknis. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga, silakan Imam Syafi'i. Banyak menggunakan konjungsi. Banyak menggunakan konjungsi. Siapa yang tahu apa itu konjungsi? Ya, Mam? Konjungsi adalah kata penghubung. Iya, konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Apa saja? Ya, kita lanjutkan. Kemudian unsur kebahasaan teks prosedur yang keempat. Coba baca Safira. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Siapa yang tahu apa itu persuasif? Ya, Safira. Ajakan. Jadi persuasif itu adalah ajakan. Jadi di dalam teks prosedur itu kita menggunakan ajakan. Ajakan itu apa? Ajakan kepada pembaca untuk dapat melakukan tentang apa yang kita buat, tentang apa yang kita perintahkan di dalam teks prosedur tersebut. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai teks prosedur. Sekarang kita akan membentuk beberapa kelompok dan akan melaksanakan tugas yang ada pada LKPD yang telah Bapak sediakan. Baik, di sini ada LKPD untuk pertemuan pertama. Nanti di sini akan kalian melaksanakan tugas yang tertera pada LKPD yang Bapak bagikan. Perhatikan LKPD-nya masing-masing. Di situ telah tertera ada 3 model perintah yang akan kalian laksanakan. Pertama, sebutkanlah ciri dari teks prosedur. Teks prosedur itu apa saja ciri-cirinya? Tuliskan pada nomor 1. Kemudian nomor 2, analisislah struktur teks prosedur yang ada pada video nanti kita akan tayangkan. Yang ketiga, analisis kebahasaan teks prosedur sesuai dengan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Strukturnya tadi ada 3. Unsurnya tidak ada? Ada 4. Maka nanti kalian akan tuangkan di dalam LKPD kalian sesuai dengan apa yang kalian perhatikan nanti pada video yang akan Bapak tayangkan. 1. Contoh, perhatikan di LKPD masing-masing. Ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur 1. Memiliki ini. 2. Ini 3. Kalian sendiri yang akan mengisi tanpa Bapak berikan. Kalau Bapak berikan nanti berarti jawaban sudah tersampaikan. Silakan kalian identifikasi sendiri apa ciri-ciri daripada teks prosedur. Kemudian struktur teks prosedur di situ ada 3. Bagian tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Bagian tujuan dari teks ataupun dari video yang Bapak tayangkan. Silahkan kalian tentukan mana sebenarnya dia kata-kata yang menunjukkan, kalimat yang menunjukkan bagian tujuan. Tulis di LKPD-nya. Kemudian langkah-langkah mana
kira-kira bagian langkah-langkah pada teks video yang Bapak tayangkan? Tulis. Secara detail menulisnya ya, sesuai dengan video yang ditayangkan. Kemudian penegasan ulang. Mana di situ bentuk harapan manfaat kalau orang ataupun pembaca melaksanakan daripada apa yang kita suruh di dalam teks prosedur yang akan kita tayangkan nantinya. Itu untuk struktur teks prosedur. Kemudian dalam LKPD-nya juga sudah diperintahkan kepada anak-anak Bapak sekalian untuk menganalisis unsur kebahasaan teks prosedur. Di sini ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, dan konjungsi. Silahkan nanti kalian tuliskan di dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Paham kira-kira mengenai tugasnya? Paham. Coba semuanya fokus perhatikan video. Perhatikan dulu video ya, nanti baru kita stop pada bagian-bagian yang menurut kalian nanti itu bagian strukturnya. Nanti akan Bapak stop. Tadi video pembelajaran sudah Bapak tayangkan, sekarang silakan analisis mengenai teks prosedur yang tadi kalian perhatikan bersama. Jadi di situ di LKPD, kalau seandainya kolomnya tidak mencukupi untuk mengisikan daripada analisis yang dilakukan, boleh kalian isikan di belakang nanti, di belakang kertasnya. Ya, silakan. Jangan ada yang main-main, semuanya ikut bekerja. Kalau ada yang tidak paham, boleh kembali bertanya kepada Bapak. Silakan. Kira-kira kalau masih ada mengenai tugas di LKPD ini yang belum paham, boleh bertanya, silakan. Ya, silakan Marina, apa yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Marina. Tentang tadi tujuan itu merupakan teks pengantar topik yang akan kita kerjakan. Ya, betul sekali. Jadi bagian tujuan itu adalah kata pengantar daripada topik yang akan kita kerjakan. Ya, silakan bekerja, jangan ada yang main-main.
Siapa yang dulu pertama ingin tampil? Kelompok Ihsan? Ya, silakan maju ke depan. Silakan kelompok yang lain. Nanti setelah mereka menyampaikan hasil diskusinya, berikan tanggapan, berikan masukan ataupun jenis pertanyaan kepada mereka yang tampil. Semuanya harus aktif ya, semuanya harus aktif. Silakan kelompok bisa dengan Lady dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Silakan kelompok siapa lagi yang ingin tampil ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kemudian silakan maju kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis teks prosedur, struktur dan juga unsur pelaksanaan. Akan dibacakan oleh Akhil. Pada pilihan silakan. Langkah ketiga, tekan tombol power pada unit S dan stabilizer di kanan. Kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Langkah keempat, setelah proses booting selesai akan tampil di spot dan kursor. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok Natalia, silakan maju ke depan. jika ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kami. Silakan para kelompok yang lain ada yang ingin bertanya, menanggapi silakan. Ya silakan tutup. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami dan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok Natalia. Kemudian kelompok terakhir silakan kelompok Zalfa dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tekan tombol power pada on dan stabilizer sampai dengan off dan kursor. Pointing berbentuk anak panah menandakan proses booting sudah selesai. Baiklah, hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Juli. Coba tadi ulang di bagian ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yaitu memiliki tujuan, memiliki langkah-langkah, dan memiliki penegasan ulang. Izin saya menambahkan sedikit. Itu ada unsur kebahasaan, yaitu menggunakan kata secara imperatif, menggunakan kata-kata kerja teknis, menggunakan konjungsi, menggunakan kata persuasif, dan deskripsi alat. Terima kasih.
kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Alhamdulillah, proses pembelajaran pada teks prosedur pertemuan pertama ini sudah selesai kita laksanakan. Dari hasil analisis yang telah kalian tuliskan dalam KKPD tadi mengenai menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur, apakah sudah terpenuhi semua struktur daripada teks prosedur yang kalian analisis tadi? Belum? Bagian struktur yang mana yang belum ada pada teks tersebut? Ya, sudah Marina? Ya, benar sekali. Penegasan ulang pada video yang kita tayangkan tadi belum terpenuhi ke semua struktur pembangun daripada teks prosedur. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan maju ke depan. Akbar. Siapa yang bisa? Ya, Pak Marina, silakan maju ke depan. Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang lain coba dengarkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita tahu bahwa teks prosedur itu tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang langkah-langkah atau tujuan yang akan mencapai dalam kita melakukan sesuatu. Yang kedua, arti dari teks prosedur yaitu tata cara atau langkah-langkah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kita juga dapat memahami tentang struktur teks prosedur, yaitu yang pertama ada tujuan, terus yang kedua ada langkah-langkah, dan ketiga adalah proses. Sekian dari saya. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Marina. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyusun, mengonstruksi daripada teks prosedur. Artinya pertemuan berikutnya kita akan membuat yang namanya teks prosedur. Paham untuk kegiatan berikutnya? Paham. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang kepada ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu.